layak. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini namanya pembukaan yang pertama. Kita mulai sekarang al-majlisul awal fil hadisil awal. Majlis yang pertama di dalam pembahasan hadis yang pertama. Jadi ada 40 majlis. Namanya kitabnya Majalis Saniyah, majlis-majlis yang baik. Jadi Arba'in Nawawiyah ada 40 hadis. Jadi setiap satu hadis dibuat al-majlisul awal, majlis yang pertama. Ntar hadis yang kedua, majlis yang kedua dan seterusnya sampai 40. Jadi dipahami begitu ya. Al-majlisul awal. Al-majlisul awal fil hadisil awal. Al-majlisul awal bisa menjadi mubtada atau bisa khabar ya. Hadza al-majlisul awal begitu. Ini adalah majlis yang pertama fil hadisil awal di dalam membahas hadis yang pertama. Nah, dan setiap majlis itu, majlis yang pertama sama dia dimulai lagi seperti pendahuluan. Alhamdulillah, jadi lagi terus. Ini benar-benar kita ada khitam sampai penutupan. Hadis yang kedua juga sama, dimulai lagi dengan dan kalimat baru alhamdulillah kayak begitu. Ya, mulai ceramah jadinya. Ya. Al-majlisul awal ini majlis yang pertama fil hadisil awal, dalam hadis yang pertama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-ghaimi ala kulli nafsin bima kasabat. Nah, kita baca dulu. Yang ini harakatin enggak apa-apa. Alhamdulillahi al-ghaimi ala kulli nafsin bima kasabat. Ar-ragibi ataf kepada lillahi. Ar-ragibi ala kulli jarihatin bima jatarahat. Al-muttali'i ala dhamairil qulubi idza hajasat. Al-hasibi alal khawatiri. Tubuhnya hilangin tuh. Al-hasibi alal khawatiri idza ikhtalajat. Allati la ya'zabu an ilmihi misqalu dzarratin fis samawati wal ardi taharrakat aw sakanat. Ini buat ceramah enak nih pembukaan. Al-muhasibi 'alan nagiri wal kitmiri wal qalili wal kathiri minal af'ali wa in khafiyat. Al-mutafaddili bi qabuli ta'atil ibadi wa in saburat. Al-mutatawwili bil 'afwi an ma'asihim wa in kathurat. Jadi di apa namanya yang belum diharokatin ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-ghaimi, yang maha mengatur. Yang berdiri, yang maha mengatur. Ala kulli nafsin, atas setiap jiwa. Bima kasabat, dengan apa yang diperbuat oleh jiwa. Maha suci Allah dan yang maha mengatur atas setiap jiwa. Atas segala jiwa, bima dengan apa kasabat yang dibuat oleh itu jiwa. Ulangi lagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, al-ghaimi, yang mengatur, ala kulli nafsin, atas setiap jiwa, bima kasabat dengan apa yang diperbuat oleh jiwa. Jadi Allah yang maha mengatur tuh, segala apa yang diperbuat oleh makhluk, begitu maksudnya. Ar-ragibi, yang maha memantau. Ar-ragib, yang maha memantau. Memantau maksudnya apa tuh? Yang maha mengawasi. Nah. Ala kulli jarihatin, atas setiap anggota badan, bima jtarahat, dengan apa yang dibuat oleh anggota badan. Jadi Allah zat yang maha mengawasi atas setiap anggota badan, bima jatarahat, dengan apa yang dibuat oleh anggota badan. Jadi anggota badan kita nih buat apa aja, jadi diawasin sama Allah deh. Zat yang maha mengawasi, memantau. Yang pantauannya gak salah, sedetik pun gak lolos di situ. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Al-muttali'i, ini semuanya ya. Al-muttali'i ala dhamairil qulubi idza hajasat. Terbang mulu nih. Ya.
Al-Muttali'i, yang maha melihat, ala dhamairil qulub, atas simpanan hati, idza hajasat, apabila tergores, tertulis, begitu maksudnya. Tahu tuh hati ngomong apa? Allah Al-Muttali', maha melihat, maha mengetahui. Al-Hasibi, yang maha hasib, menghitung. Alal khawatiri, atas lintasan-lintasan atau fikiran-fikiran, idza ikhtalajat, apabila bergoncang itu pikiran. Pikiran kemana aja Allah maha tahu di sini. Al-Hasib, yang maha menghitung. Alal khawatiri, atas pikiran-pikiran, lintasan-lintasan, idza ikhtalajat, apabila ikhtalajat, bergoncang, terlintas, juga sama begitu. Alladzi la ya'zabu an ilmihi, yang tidak hilang, tidak lolos, an ilmihi, dari ilmunya Allah, misqalu dzarratin, seberat dzarrah atau atom, fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan di bumi, taharrakat, baik bergerak itu dzarrah, au sakanat, atau diam itu dzarrah. Jadi Allah zat yang tidak pernah hilang dari ilmunya Allah, beratnya dzarrah. Beratnya apa? Oleh beratnya dzarrah. Fis samawat, baik di langit dan di bumi, baik bergerak itu dzarrah atau diam. La ya'lamu, yang tidak hilang, an ilmihi, dari ilmunya Allah, misqalu dzarratin, oleh beratnya dzarrah. Dzarrah tuh kayak orang kata biji atom gitu. Benda yang sangat kecil, maksudnya begitu. Ya, yang tidak hilang, an ilmihi, dari ilmunya Allah, misqalu dzarratin, oleh beratnya dzarrah, sesuatu yang sangat kecil, fis samawati wal ardi, di langit dan bumi, taharrakat, bergerak itu dzarrah, au sakanat, atau diam. Mau gerak, mau diam, tahu Allah itu. Titik kecil juga tahu di situ. Al-Muhasibi, yang menghitung. Al-Muhasibi, yang menghisab, yang menghitung. Alan nakiri wal kitmir, atas nakir wal kitmir. Ini nakir ini artinya titik yang ada pada biji buah. Titik yang ada pada biji, ini ada biji buahnya, ada titiknya. Al-Muhasibi, yang maha menghitung, menghisab. Alan nakir, atas nakir, wal kitmir. Kalau kitmir ini kulit ari buah. Ini maksudnya apa sih? Allah yang maha menghitung atas perkara yang kecil, maksudnya begitu. Yang tersembunyi, yang kecil. Perbuatan apapun yang dikerjakan makhluk, baik ataupun buruk, yang kecil itu ada hisabnya semuanya. Ada hitungannya. Indallah subhanahu. Paham maksudnya begitu ya? Al-Muhasib, yang menghitung. Al-Nakiri wal Kitmir. Oh, secara bahasa tadi arti hurfiah tuh, harfiah, an-nakir tuh titik yang ada di biji buah. Kalau kitmir itu kulit arinya buah gitu. Ente misalnya kesalak kan ada kulit arinya itu ya. Biasa ente buangin dulu di situ ya. Itu. Wal qalili wal kasir, dan sedikit dan banyak. Minal af'ali, dari perbuatan-perbuatan, wa in khafiyat, meskipun tersembunyi. Meskipun, jadi Allah yang maha muhasib, yang maha menghitung, menghisab atas perbuatan yang kecil, sedikit, dan banyak, minal af'al, dari perbuatan-perbuatan, walaupun tersembunyi itu perbuatan. Kan begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi siapa orang yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, yarah, akan dilihat oleh Allah. Sama yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, yarah, akan dilihat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal,
Siapa orang yang mengerjakan mithqala dzarrah, seberat dzarrah, khairan, akan kebaikan, yarah, dilihat, diganjar oleh Allah Subhanahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai, siapa orang yang mengerjakan sekecil seberat dzarrah dari keburukan, yarah, juga akan dilihat oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa tuh. Ya. Itu maknanya begitu. Al-mutafaddil bi qabuli ta'atil ibad. Al-mutafaddil yang memberikan anugerah bi qabuli ta'atil ibad, dengan menerima ketaatan hamba. Wa in sagurat, meskipun kecil itu ketaatan. Perbuatan taat kita diterima walaupun kecil. Sama juga maksiat yang kita kerjakan walaupun kecil diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus al-mutatawwil yang banyak, maksudnya begitu. Tawil itu panjang, maksudnya yang banyak, bil afwi, memberikan maaf, an ma'asihim, kepada kemaksiatan mereka hamba, wa in kasurat, meskipun banyak itu kemaksiatan. Allah zat yang maha memberikan maaf. Asal dia taubat dengan taubat nasuha. Wa in kasurat, meskipun banyak kemaksiatannya. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah wahdah yang maha esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. La tuhitu bihil jihatu, tidak mengelilingi bihi dengan Allah al jihatu oleh arah-arah. Allah enggak dikelilingi sama arah. La tuhitu bihi al jihad. Wala taktanifuhu al arduna was samawat, dan tidak iktanafa yaktanifu sama, tidak mengelilingi akan Allah oleh bumi-bumi dan langit. Jadi kalau kita kan dikelilingi sama langit, betul? Nah, ini Allah enggak. Makanya ulama ada yang mengatakan begini, enggak berlaku itu bagi Allah di mana Allah, enggak ada. Kalimat di mana buat Allah enggak berlaku di situ. Karena Allah enggak bertempat. Kagak dikelilingi oleh sesuatu apapun. Paham maksudnya? La tuhitu bihil jihad, tidak mengelilingi bihi dengan Allah al jihadu, itu arah-arah, wala taktanifuhu, dan tidak mengelilingi akan Allah al ardul, bumi-bumi, was samawat, dan langit-langit. Wa huwa ilal abidi, dan dia Allah kepada hamba-hambanya, akrabu, lebih dekat, min hablil warid, dari urat leher. Dan Allah ilal abidi, kepada hamba-hambanya, akrabu, lebih dekat, min hablil warid, dari urat leher. Ada yang memaknai arti lebih dekat kepada hambanya, lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Arti lebih dekat di sini ada yang memaknai ilmunya Allah. Ya, ilmunya, kekuasaannya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya akrab, lebih dekat daripada urat leher. Jadi ilmunya Allah segala-galanya, mengetahui akan keadaan hambanya bagaimanapun juga. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in syahidun, atas segala sesuatu, syahidun, menyaksikan, melihat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya pemimpin kita Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, alladzi rakkat ratbatuhu, yang tinggi oleh kedudukannya. Kedudukan Nabi tinggi. Fis sama'i nubuwati, alladzi rakkat, yang tinggi, rutbatuhu, oleh kedudukannya. Fis sama'i nubuwati, di langit kenabiannya. Jadi enggak ada yang lebih tinggi pangkat Nabi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asra'at al-khawariku, dan cepat. Al-khawarik itu hal-hal yang apa? Yang luar biasa. Biasanya kita sebut khawarikul adat.
sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu mukjizat. Namanya apa? Bagian mukjizat, sesuatu yang kharikul adah, yang keluar dari kebiasaan. Kalau nalar pakai akal nggak masuk, begitu maksudnya. Wa asra'atil khawariku, dan cepat oleh hal-hal yang luar biasa, ila janabihi, kepada sisinya Nabi, hina da'aha, ketika meminta oleh Nabi akan khawarik, hal-hal yang luar biasa, liidhari mu'jizatihi, untuk menampakkan mukjizatnya. Jadi begini ya, cepat tuh ketika Nabi meminta ya hal-hal yang luar biasa untuk menampakkan mukjizatnya, datang cepat tuh pertolongan dari Allah berupa mukjizat. Ulangi lagi, wa asra'atil khawariku, dan cepat hal-hal yang luar biasa, ila janabihi, kepada sisinya Nabi, hina da'aha, ketika da'a, memanggil atau meminta atau memohon oleh Nabi, hanya kembali kepada al-khawarik, hal-hal yang luar biasa, liidhari mu'jizatihi, untuk menampakkan mukjizatnya. Wada'an nasa, dan mengajak oleh Nabi kepada manusia, ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajabatil khalaiku, maka menjawab al-khalaiku, itu al-khalaik, makhluk ajakan Nabi, mereka menjawabnya. Menjawab lidakwatihi, dengan ajakan panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi. Wada'an nasa, dan da'ah, mengajak oleh Nabi kepada manusia, ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajabatil khalaiku lidakwatihi, maka menjawab itu makhluk-makhluk dengan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawafaqat al-qulubu, dan menjadi cocok, menjadi sesuai, al-qulubu, hati-hati itu, ala sidqi mahabbati, atas kebenaran mencintai Nabi. Wa tawafaqat al-qulubu, dan menjadi cocok hati-hati itu, ala sidqi mahabbatihi, atas kejujuran mencintai Nabi. Wattaladzal khalqu aban, dan merasakan lazat oleh makhluk, bisama'i hadisihi, dengan mendengar daripada hadisnya, wa akhbarihi, dan cerita-ceritanya, al-warida anhu, yang datang tentang Nabi, fi ghaibatihi, di waktu tidak adanya Nabi. Jadi makhluk merasakan lezat dengan mendengar hadis-hadis Nabi, dengan mendengar cerita-cerita Nabi yang datang tentang Nabi, fi ghaibatihi, di waktu tidak adanya Nabi. Ya. Kenapa? Syauqan ila ru'yatihi, karena rindu kepada menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, salatan wa salaman, salat dan salam, daimaini, yang keduanya terus menerus, bidawami millatihi, dengan langgengnya agamanya. Amin ya rabbal alamin. Masuk pembukaan begini nih. Aja. Enggak apa-apa, yang penting antum harokatin dulu deh. Maka ini kita baca cepat deh sengaja. Ya. Lanjut, wa ba'du. Fa inna ahsanal hadisi kitabullahi. Sesungguhnya ahsanal hadisi, paling bagusnya hadis ucapan, ya, kitabullahi adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairal hadyi, dan sesungguhnya paling bagusnya, paling baiknya, paling bagusnya petunjuk, hadyu Muhammadin, adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Jadi sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, sesungguhnya seburuk-buruknya perkara, muhdatsatuha, adalah yang baru-barunya perkara. Wa kullu muhdatsatin, sesungguhnya segala yang baru, bid'atun, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun,
dan sesungguhnya segala yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan sesungguhnya setiap yang sesat finnar, dalam api neraka. Ini biasanya ya, ini riwayat ya. Biasanya tuh Muallim Hazami itu memulai kajiannya, bacaan kitabnya dengan ini hadis ini. Jadi setiap memulai taklim beliau, sebelum membaca ini kitab, dia membaca ini. Banyak murid-muridnya ngikutin begitu. Jadi ulangi lagi ya Pak. Wa ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Wa ba'du fa inna ahsanal hadis. Maka sesungguhnya paling bagusnya hadis ucapan adalah kitabullah, adalah kitab Allah Al-Quran. Wa khairal hadi, dan sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk hadyu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sesungguhnya seburuk-buruknya perkara adalah muhdatsatuha, yang baru-barunya perkara. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan sesungguhnya setiap yang bid'ah dhalalatun, itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan sesungguhnya setiap yang sesat itu ada di finnar, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin. Ini baru mulai hadisnya. Ini kalam Imam Nawawi langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An Amirul Mu'minin, dari Amirul Mu'minin, dari pemimpin orang-orang mukmin. Jadi Amirul Mu'minin artinya pemimpin orang-orang mukmin. Siapa? Abi Hafsin, bapaknya singa. Nah, ini namanya kunyah untuk Sayyidina Umar. Abu Hafad kunyahnya namanya. Abu Hafsin, bapaknya singa. Nabi yang kasih nama tuh. Jadi dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abi Hafsin siapa? Umar bin, anaknya Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar akan Rasulullah. Nah, ini akan dibahas ya. Aku mendengar, hadis sering begitu. Sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar akan Rasulullah. Kan Rasulullah kan zat. Masa mendengar Nabi, mendengar suaranya Nabi, gitu. Sami'tu, aku telah mendengar akan sabda Rasulullah SAW, yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyati. Hanya saja amal itu, atau hanya saja segala amal itu binniyati, mesti dengan niat. Nanti akan dibahas panjang. Innama itu harful hasar ya. Itu pembatasan. Innamal a'malu, hanya saja amal-amal itu binniyati, dengan niat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat binniyat pakai jamak muannas salim, bukan binniyati tapi binniyati. Innamal a'malu binniyati, di riwayat binniyati. Wa innama likulli imri'in, dan hanya saja untuk setiap orang manawat, apa yang telah ia niatkan. Jadi setiap orang akan dapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini hadis yang pertama nih. Faman kanat, maka siapa orang yang ada hijrahnya dia ilallah, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya dia ilallahi, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapa orang yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya dapat pahala. Hijrahnya dianggap untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, maka
Wa man kanat, dan siapa orang yang ada hijratuhu, hijrahnya dia ila dunya, kepada dunia, yusibuha, mendapati ia akan dunia, awim ra'atin, atau niat hijrahnya ila mra'atin, kepada perempuan, yatazawwajuha, yang menikahi ia akan itu perempuan, wa fi riwayatin yankihuha, dalam riwayat bukan yatazawwajuha tapi yankihuha. Jadi fa waman kanat hijratuhu ila dunya, siapa orang yang ada hijrahnya kepada dunia, yusibuha, yang mendapati ia akan dunia, awim ra'atin, atau siapa orang yang hijrahnya kepada perempuan, yatazawwajuha, yang mengawinkan ia akannya, dalam riwayat yankihuha, yang menikahkan ia akannya, akan perempuan, wa hijratuhu, maka hijrahnya dia ila ma hajara ilaih, kepada ma hajar, sesuatu yang ia hijrah kepadanya. Nah, ini tergantung niat maksudnya. Kalau niatnya hijrahnya buat Allah, maka dapat pahala. Atau hijrahnya buat Rasulullah, sama. Tapi kalau hijrahnya niatnya buat dunia yang bakal dia dapetin, ya udah dapetnya itu doang, tapi nggak dapat pahala. Atau niat hijrahnya buat perempuan yang bakal dia mau kawinin, bukan karena Allah, ya mungkin perempuannya dapat, cuma pahalanya kagak. Pahalanya kagak. Tergantung nih. Ya. Ini hadis tentang niat di sini. Rawahu Imam al-Muhadditsin, telah meriwayatkan akan hadis oleh dua imam muhaddis. Siapa? Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail, Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dalam kitab Al-Ja'fari begitu. Wa kedua, wa Abul Husain, dan Abul Husain, ya ini kunyanya Abul Husain, Muslimun ibnu Hajjaj ibni Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi, dari negeri An-Nisaburi, fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahih keduanya, alladzaini, yang keduanya, huma, itu dua kitab, asahul kutubil musannafah, paling sahihnya kitab-kitab yang dikarang. Di sini baca lagi sedikit. I'lamu, ketahuilah, ikhwani. Ini asalnya i'lamu ya ikhwani, ada harfun nidanya. I'lamu, ketahuilah, ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Ini pembahasan dikit. Waffaqani Allah wa iyyakum, semoga memberikan taufik akan aku oleh Allah, wa iyyakum, dan akan kalian, li ta'ati, untuk ketaatannya. Anna bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya bacaan bismillahirrahmanirrahim, kalimatun, itu adalah satu kalimat, man tahaggaga biha, orang yang mentahqiqkan, man, orang tahaggaga, yang mentahqiqkan ia, biha, dengan kalimat bismillah, falahu jazilun nawal, baginya mendapatkan ganjaran yang besar, gitu, pahala yang besar. Awal itu hadiah, al-jaza. Jadi kalimat bismillah itu satu kalimat orang yang mentahqiqkan, yang paham akan makna-maknanya, falahu, baginya mendapatkan jazilun nawal, besarnya hadiah pahala dari Allah Subhanahu. Artinya apa? Orang yang paham hakikat kalimat bismillah, ini pahalanya gede nih. Gitu. Wa man dzakaraha, dan siapa orang dzakara, yang menyebut ia akan bismillah, balagha nihayatal amal, maka sampai ia akan puncaknya cita-cita. Jadi kalau kita ada keinginan perbanyak membaca bismillah. Jadi orang yang membaca bismillah akan sampai dia nihayatul amal, puncak daripada angan-angan cita-citanya dia. Artinya apa? Segala cita-citanya dikabulkan sama Allah. Makanya banyak di antara para ulama kita yang wiridnya baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ladzamaha, dan siapa orang yang melazimkan ia akan bismillah, khuli'at alaihi
Khilaul ikbal. Dikalungkan, dipakaikan kepadanya kalung-kalung penerimaan. Orang yang melazimkan selalu membaca bismillah. Dikalungkan buat dia kalung-kalung penerimaan. Maksudnya apa? Allah iqbal diterima dirinya. Wa ulbisa qalbuhu, dan dipakaikan hatinya hulalul ittisal. Hiasan-hiasan hubungan dengan Allah. Orang yang melazimkan membaca wa ufrida ruhuhu, dan disendirikan akan ruhnya. Artinya dikhususkan dia. Bisyuhudil jamal, dengan menyaksikan keindahan akan Allah. Orang yang melazimkan baca bismillah. Wa ufrida, dan disendirikan, dikhususkan ruhuhu, akan ruhnya dia. Bisyuhudil jamal, dengan menyaksikan keindahan. Maksudnya keindahan Allah di sini. Ya. Wastukhlisa sirruhu, dan dibersihkan sirruhu, sirnya. Bikashfil jalal, dengan dibukakan al-jalal, keagungan Allah buat dia. Jadi orang apa yang melazimkan membaca bismillah. Fahiyya kalimatun. Fahiyya, dan dia bismillah itu kalimatun, adalah satu kalimat. Tawassala biha Nuhun alaihi salam. Tawassala, yang bertawasul biha, dengan bismillah, oleh Nabi Nuh alaihi salam, fi zamanil qadim, di zaman yang terdahulu. Jadi di antara tawasul Nabi Nuh itu dengan membaca apa? Bismillah. Kalimat yang Nabi Nuh bertawasul dengannya itu. Wa adat barakatuha alal hudhud, dan kembali oleh keberkahan bacaan bismillah alal hudhud, terhadap burung hudhud. Burung hudhud kan burungnya siapa tuh? Ratu Belgis. Ya. Mendapat keberkahan tuh. Kepada burung hudhud atas bacaan dia terhadap bismillah. Fokusia tajan, sehingga ini burung hud dipakaikan tajan. Namanya apa nih? Jamul mahkota. Bukan ngadu ayam amat nih. Ya, fokusia, maka dipakaikan hud itu akan hud tajan, mahkota minas sami'il alim, dari Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wa qalat Bilqis, dan berkata Ratu Bilqis, ini Al-Quran nih, ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya, kurang titik tuh, inni ulkiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surah As-Saba tuh, ya. Wa qalat Bilqis, berkata Ratu Bilqis, ya ayyuhal mala', wahai para pemimpin pembesar, inni ulkiya ila kitabin, sesungguhnya saya diberi ulkiya, diberi ila kitab, kepada satu kitab yang mulia. Innahu min Sulaiman, bahwasanya itu kitab dari Sulaiman. Wa innahu, dan bahwasanya itu kitab Bismillahirrahmanirrahim, tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suratnya berupa Bismillahirrahmanirrahim. Walam yagra'ha Sulaiman, titik di situ. Walam yagra'ha Sulaiman, tidak membaca akan bismillah oleh Nabi Sulaiman illa khudi'a lahu, melainkan ditundukkan buat dia. Tidaklah ya membaca akan Bismillahirrahmanirrahim oleh Nabi Sulaiman. Jadi tidaklah Nabi Sulaiman membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali apa-apa yang dihadapannya ditundukkan buat dia. Dia pengen nyebrang, kalau pakai angin, dibaca Bismillah, angin tunduk buat dia. Pengen apa aja? Kalimat yang hebat Bismillah ini. Wa kullu syai'in illa khudi'a lahu kullu syai'in. Afwan. Illa khudi'a lahu kullu syai'in. Melainkan ditundukkan buat Nabi Sulaiman segala sesuatu. Jadi Nabi Muhammad Sulaiman enggak baca bismillah, melainkan segala sesuatu ditundukkan buat dia. Wa amarahu Allahu azza wa jalla, wa amara, dan memerintahkan
kepada Nabi Sulaiman. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yauma undilat alaihi, di hari diturunkan bismillah alaihi kepada Nabi Sulaiman. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Sulaiman di hari diturunkan bismillahirrahmanirrahim alaihi kepada dia, ayyunadiya, untuk Nabi Sulaiman memanggil fi asbati Bani Israel, memanggil daripada suku-suku keturunan Bani Israel. Apa panggilannya? Ala man ahabba minkum, ketahuilah siapa orang yang senang minkum dari kalian, ayyakhdura untuk hadir, amanallah, akan mendapatkan keamanan Allah, falyahdur, hendaknya dia hadir, ila Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman, fi mihrabi Daud, di mihrabnya Nabi Daud. Jadi Allah memerintahkan Nabi Sulaiman ketika diturunkan bismillah kepadanya, untuk Nabi Sulaiman memanggil Bani Israel, semuanya keturunannya. Ya, siapa yang pengen mendapatkan akan keamanan Allah, maka hendaknya dia hadir bersama Nabi Sulaiman di mihrabnya Nabi Daud. Paham tuh ya? Kemudian fa innahu yuridu ayyaguma, karena sesungguhnya Nabi Sulaiman yuridu, ingin, ayyaguma, bangun, khatiban, berkhutbah. Jadi karena Nabi Sulaiman pengen berkhutbah di mihrabnya Nabi Daud. Falam yabqa mahbusun fil ibadati, maka tidak tersisa mahbusun, oleh yang tertahan, oleh orang yang tertahan dalam ibadah. Artinya apa? Orang yang sedang ibadah pun tidak tersisa, wala samihun, dan tidak tersisa orang yang berjalan, hatta harwala ilaihi, sehingga mereka datang berlari kepada Nabi Sulaiman. Hatta jitama'at, sehingga berkumpul, alaihi, atas Nabi Sulaiman. Siapa yang berkumpul? Al-ahbaru, oleh pendeta-pendeta, wal-ubbad, orang-orang ahli ibadah, wal-zuhad, ahli zuhud, orang-orang zuhud, wal-asbat, dan keturunan semua Bani Israel, suku kulluhum, seluruhnya, indahu, berada di sisi Nabi Sulaiman. Jadi semuanya berdatang. Orang yang lagi ibadah meninggalkan ibadahnya datang. Lagi melancong, sahih melancong, jalan. Ya, dengar itu, datang menuju mihrabnya Nabi Daud. Panggilan di situ. Faqama fawqa minbari Ibrahim al-Khalili alaihi salam. Faqama, maka berdiri, fawqa minbari, maka berdiri oleh Nabi Sulaiman di atas mimbar Nabi Ibrahim al-Khalili. Fawqa minbari Ibrahim al-Khalili alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman berdiri di atas mimbarnya Nabi Ibrahim. Summa tala alaihi amanatan. Summa tala, kemudian membaca oleh Nabi Sulaiman alaihi, di atas mimbar Nabi Ibrahim, amanatan, akan satu amanat. Apa yang dibaca? Al-amanatu bismillahirrahmanirrahim. Amanat itu adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi khutbahnya segitu doang. Pendek banget ya. Khutbahnya gitu doang. Berkhutbah di mihrab Nabi Daud, ya, di mihrab Nabi Daud, di atas mimbarnya Nabi Ibrahim. Berkumpul semuanya, orang banyak, orang ahli ibadah, ya, pendeta-pendeta, orang zuhud, al-asbat, dari zuriyah daripada Bani Israel. Semuanya kumpul semuanya. Orang yang lagi ibadah ninggalin ibadahnya, yang lagi jalan tinggalkan, hadir semuanya. Kumpul diri Nabi Sulaiman di atas daripada mimbar Nabi Ibrahim. Apa yang dibaca? Al-amanatu bismillahirrahmanirrahim. Amanat itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ada kalau turun bismillahirrahmanirrahim. Allah menyerukan kepada Nabi Sulaiman untuk memanggil, memberikan amanat yang Allah berikan, itu kalimat bismillahirrahmanirrahim disampaikan kepada mereka. Kami gitu doang. Ya. Udah bubar gitu, langsung komat. Wallahu a'lam bishawab. Banyak cerita-cerita nanti. Ya begitulah. Ya kalau kitab ini kita baca panjang pelan-pelan tapi nggak apa-apa ya. Iya, yang penting diartikan berkah insyaallah. Banyak kisah.
Karena dimulai memang banyak pembukaan di sini tadi. Ya. Nanti terakhir ada banyak kisah-kisah, banyak faedah, banyak. Ada yang mau tanya sebelumnya? Mungkin ada kalimat. Kalau enggak kita tutupnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna